Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan multimeter Zotac dengan seri ZT102. Multimeter ini sudah saya pakai selama 1 tahun lebih, sampai sekarang juga masih saya pakai. Untuk multimeter sendiri ini menggunakan daya 2 baterai AAA atau baterai remote seperti ini, 2 biji di bagian belakang. Multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur volt atau tegangan DC ataupun AC, dan ini adalah tombol untuk mengganti menu pada selektor. Kita tekan menjadi AC, volt AC, tekan kaki menjadi frekuensi, dan juga ini bisa dibuat untuk mengukur persentase. Multimeter juga ini bisa dipakai untuk mengukur volt dalam satuan mili, maksimalnya cuma 600 mV aja, nggak sampai 1 volt. Ini juga bisa dipakai buat mengukur resistansi resistor, ataupun untuk mengukur kapasitor ataupun dioda. Ini untuk menggunakan buzzer, ini untuk mengukur dioda. Nah, ini untuk mengukur kapasitor. Selanjutnya dia juga bisa untuk digunakan mengukur ampere. Untuk mengukur ampere yang besar itu maksimalnya 10 ampere menggunakan colokan yang ini untuk kabel merahnya, dan yang COM ini untuk kabel hitamnya. Selain itu, jika tidak digunakan untuk mengukur ampere, kabel merahnya diletakkan pada bagian ini. Pertama, saya akan mencoba untuk mengukur tegangan. Kabel merah diletakkan di paling kanan, dan kabel hitam atau negatif diletakkan di bagian tengah. Untuk mengukurnya saya mencoba menggunakan baterai, mengukur tegangan baterai. Untuk mengukur tegangan ini kabel merah dan kabel hitam terbalik-balik, nggak apa-apa. Saya coba aja dulu. (3,8 volt). Kalau hasilnya itu negatif berarti masang kabelnya terbalik. Nah, kalau dibalik hasilnya sudah tidak negatif lagi. Jadi nggak apa-apa kalau terbalik, cuman hasilnya aja negatif. Coba lagi untuk mengukur baterai yang lain. (4,1). Ini baterai 18650 itu maksimalnya sampai 4,2 volt. Selanjutnya ini juga bisa digunakan untuk mengukur resistansi resistor ataupun kabel. Saya akan coba menggunakan resistor. Untuk mengukur resistansi atau hambatan itu kabelnya terbalik-balik nggak masalah, nggak ngaruh. Nah, di situ terbaca 21 kilo. Saya sarankan kalau mengukur resistor itu dua kaki resistornya itu jangan disentuh pakai tangan, karena ngaruh hasilnya. Jadi salah satu kakinya aja yang dipegang pakai tangan, jangan dua-duanya. Kita coba lagi untuk mengukur resistor yang lain. (0,9 kilo). Ini sama aja, sama 1 kilo sih. Ini juga bisa digunakan untuk mengukur hambatan kabel ataupun apa yang lain, itu menggunakan buzzer. Kalau terhubung itu akan berbunyi. Misal digunakan untuk mengukur hambatan kabel apakah putus atau tidak. Satu di pucuk dan satu di sini.
Kalau berbunyi berarti terhubung. Selanjutnya juga bisa digunakan untuk mengukur dioda. Untuk mengukur dioda, yang kabel yang warna merah ini dia taruh di kaki anoda, dan yang warna hitam ini untuk di kaki katoda atau negatif. Ini yang anodanya, yang ini anoda kita kasih plus, dan katoda kita kasih kabel hitam. Terhubung. Kalau terhubung, kalau dibalik itu harusnya tidak terhubung. Nah, tidak terhubung. Kalau dibalik terhubung, itu berarti diodanya udah rusak. Dioda juga bisa untuk mengukur LED kayak gini, LED yang kecil aja, tapi yang bisa yang plus kabel merah kita taruh di kaki plus pada LED. Yang hitam, nah yang hitam ditaruh di kaki negatif, LED-nya menyala. Yang merah kita taruh di kaki positif. Jadi dioda ini bisa buat mengukur LED kayak gini juga bisa, cuman LED-nya itu yang LED kecil yang enggak sampai 4 volt lebih, jadi tegangannya itu cuman sampai 3 volt ini bisanya. Terus dia juga bisa buat mengukur kapasitor. Saya contohkan pakai kapasitor Elco 50 volt 1000 mikrofarad. Kalau untuk mengukur kapasitor, kabelnya ini terbalik-balik nggak apa-apa, jadi nggak ngaruh kalau terbalik. Kalau untuk mengukur Elco ini biasanya agak lama, membutuhkan waktu ya 5 detik paling. 1 milifarad sama aja sama 1000 mikrofarad itu sama dengan 1 milifarad, berarti ini masih bagus. Sini juga ada Elco 100 mikrofarad 160 volt. mikro 94 mikro, di sini 100 mikro. Kalau cuman bedanya sedikit itu nggak apa-apa, masih bisa, Elco nya masih bagus. Selanjutnya untuk mengukur ampere. Kalau untuk ampere untuk mengukur yang besar, maksimalnya ini 10 volt. Kabel merahnya ini harus dipindah ke colokan yang paling kiri, kabel hitamnya tidak usah dipindah-pindah. Ini ada satu daya, ini negatif dan ini positif. Nah, ini saya contohkan aja pakai aki. Kalau untuk mengukur ampere itu yang plusnya kita bisa langsung hubungkan. Ini saya contohkan buat mengecas aki aja ya. Jadi yang diukur itu arus yang mengalir, bukan buat mengukur arus aki atau baterai. Kalau multimeter ini untuk mengukur arus dari baterai itu berapa ampere, itu nggak bisa, hanya bisa buat mengukur arus yang mengalir. Ini satu yang buat ngecasnya, yang plusnya saya hubungkan langsung. Nah, yang negatifnya ini diseri melalui kabel testernya. Ini terbalik-balik nggak apa-apa kabel testernya. Ini saya contohkan aja kabel tester yang hitam ke satu daya yang negatif. Nah, plusnya ini jadi outputnya, kabel merah ini jadi negatif.
kita hubungkan. Nah, itu terbaca harusnya 0,170, naik terus karena ini lagi ngecas. Nah, itu kalau untuk mengukur ampere, jadi yang dari satu daya itu langsung ke beban atau ke aki jika untuk mengecas, dan yang groundnya itu di seri melalui multimeter ini. Multimeternya ini untuk menyalurkan arus yang mengalir. Untuk keterangan lebih lanjutnya nanti saya buatin video cara mengukur ampere menggunakan multimeter Shorttrack ini. Multimeter ini juga masih bisa digunakan untuk mengukur yang lainnya, bisa untuk mengukur suhu. Untuk mengukur suhu ini ada kabel tambahan, bukan menggunakan kabel kayak gini, cuman nggak saya tunjukkan karena jarang dipakai. Bisa untuk mengukur frekuensi ini biasanya untuk osilator atau apa gitu, tapi jarang dipakai. Nah, ini untuk mengukur tegangan AC juga bisa dia. Untuk mengukur tegangan AC sama aja seperti mengukur tegangan DC, terbalik-balik tidak masalah. Jadi menurut saya multimeter ini bagus karena dia itu praktis, kayak menu selektornya itu cuma sedikit jika dibandingkan dengan multimeter yang lainnya, itu menu selektornya sangat banyak, jadi agak ribet, susah menggunakannya. Cukup sekian video saya, mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.